Teman-teman, kalian pernah tidak mengalami HP-nya seperti ini, yang melengkung di bagian tatakan LCD-nya? Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah LCD-nya dan masih dalam keadaan normal. Untuk kejadian ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Contohnya dibanting, contohnya ketindih di saat tidur, dan lain-lain sebagainya. Oke, di sini saya melihat dan memperjelas karena saya ingin bagaimana cara saya untuk meluruskan si bodi HP ini. Apakah saya bisa lewat luar atau tidak? Dan ternyata HP-nya tidak bisa ketika masih tertempel LCD untuk kita luruskan bodi atau tatakan LCD-nya. Nah, di sini saya akan membongkar HP-nya terlebih dahulu dari mesin, baterai, konektor cas, atau papan konektor casnya, dan lain-lain. Pokoknya intinya harus dibongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dari channel Mances M3. Oke teman-teman, di sini HP-nya akan saya bongkar semua sampai tinggal tulang belulangnya agar nanti saya bisa meluruskan bodi tersebut. Di sini terlihat dan saya memperjelas dan saya mempercepat videonya karena ini membutuhkan waktu yang sangat lama tentunya, karena di sini saya juga sangat-sangat teliti. Oke, sebelum saya meng-ACC-kan atau mau memperbaiki atau meluruskan bodi ini, saya punya cerita sedikit teman-teman. Oke, datang seorang pelanggan ke saya dengan membawa HP Xiaomi ini ya, yang bengkok seperti ini. Nah, dia kira dengan bengkoknya bodi, gampang kita bisa meluruskan tanpa membongkar HP-nya. Dan tentunya tidak. Kalau mau luruskan sendiri silakan, saya bilang seperti itu. Tapi kalau mau dengan prosedurnya kita, karena kita tidak mau mengambil resiko hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita sebagai seorang teknisi itu tidak mau rugi tentunya. Karena apa? Karena jasa yang kita ambil tidak sepadan dengan kerugian, bahkan kerugian kita yang kita alami itu bisa 2 sampai 3 kali lipat dari angka nominal pergantian spare part yang kita eee, rusak ya. Ini seumpamanya ya, teman-teman. Dan lagi, tentunya kalau seandainya kita pasang atau kita lem secara paksa dengan bodi yang bengkok seperti ini dan kita disuruh, itu adalah hal yang sangat membingungkan ya untuk kita, saya pribadi sebagai seorang teknisi. Jadi di situ saya meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan. Nah, eee, pas waktu saya ngobrol sama pelanggan, saya jelaskan semuanya, dan dia kira kalau seandainya ini ada apa-apa dan terjadi selain dari bengkoknya, ya tentunya kita sebagai seorang teknisi, saya sebagai seorang teknisi tentulah bertanggung jawab teman-teman di sini. Entah kerusakan apa, yang jelas saya harus cek terlebih dahulu HP-nya sebelum saya mengambil resiko seperti ini. Jadi, yang perlu teman-teman ketahui, ketika mengalami bengkok seperti ini, kita atau mungkin pelanggan harus sama-sama saling memahami. Karena apa? Karena itu untuk kita mengurangi atau kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, teman-teman. Oke, seperti yang Anda lihat. Nah, untuk bodi yang saya lagi lem, itu saya luruskan secara manual karena tidak ada alat, dan kalaupun seandainya ada alat tidak bisa maksimal seperti yang baru. Ada bengkok-bengkok sedikit, tidak apa-apalah, yang penting aman. Nah, di sini terlihat ya, ketika kita melakukan atau saya melakukan proses pengeleman dan durasi kering lemnya itu membutuhkan waktu beberapa menit, mungkin sekitar 10 atau lebih bagusnya itu 30 menitan. Nah, makanya di sini saya menggunakan karet agar
lemnya bisa rapat dengan bagus dan benar. Nah, kalau seandainya kita lem dan kita karetin dengan posisi bodi yang bengkok, sangat-sangat fatal akibatnya kalau kita pas lagi apes-apesnya ya teman-teman. Nah, di sini kenapa saya harus meluruskan terlebih dahulu dan membongkar HP-nya terlebih dahulu, karena seperti ini ya teman-teman, agar tidak ada terjadi hal yang tidak kita inginkan. Oke, setelah kering lemnya sekitar saya tunggu berapa 20 sampai 30 menit tadi, dan sekarang teman-teman lihat hasilnya seperti apa? Apakah si LCD-nya ini gelap atau seperti apa? Dan tentunya kalau seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan, pastinya di sini saya bertanggung jawab dan saya akan mengganti apa kerusakan HP ini selain dari bodi yang bengkok tadi, teman-teman. Oke, dan terlihat ini saya sedang membersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di pinggir LCD karena ini membuat tidak nyaman di mata ya, teman-teman. Dan ini baterainya juga sudah saya luruskan karena dari bentuk bodi itu membuat baterai ikut bengkok ya, teman-teman, sahabat-sahabatku semua. Semoga apa yang saya jelaskan di sini dan teruntuk para user ataupun teman-teman yang belum pernah melihat seorang teknisi servis HP seperti apa, inilah prosesnya. Kita itu sangat teliti, sangat-sangat eh, benar-benar peduli terhadap eh, kerugian, entah pelanggan, entah saya sendiri pun. Jadi di sini intinya tidak ada dusta di antara kita ya teman-teman. Oke, di sini saya akan pasang baterainya terlebih dahulu dan melihat press atau tidaknya, bengkok atau tidaknya baterai. Untuk teman-teman ketahui, juga baterai ini ketika bodinya bengkok, dia akan mengikuti body seperti bengkoknya body ya teman-teman. Oke, dan sekarang saya memasang fleksibel dan lain-lain untuk kita bisa melihat hasilnya seperti apa, dan kita sebagai seorang teknisi sangat-sangat detail, sangat-sangat pelan-pelan ketika kita mengerjakan atau memperbaiki HP. Di sini kita tanggung jawab full. Jadi kita tidak mau eh, ketika ada pasien mau memperbaiki HP dan dia bilang mau cepat, itu tidak kita bisa jamin ya teman-teman. Tidak kita bisa jamin kecuali kerusakan-kerusakan yang bisa dibilang itu mudah, barulah kita kasih tahu kalau memang ini bisa ditunggu atau tidaknya. Dan ini juga bisa ditunggu, cuma tunggunya sekitar 4 bahkan sampai 5 jaman ya teman-teman, dari proses pembongkaran dan proses saya memisahkan lem dengan tatakan itu benar-benar harus saya hati-hati, dan saya tidak mau ketika LCD-nya ini bermasalah dan yang ada saya itu zonk ya teman-teman. Oke, untuk pemasangan konektor casnya dan saya pasang kembali speaker nada deringnya ini saya sedang memasang bautnya ya teman-teman. Kenapa tadi videonya saya percepat di bagian awal dan di bagian proses pelurusan body, dan tadi saya menggunakan tiang manual karena kalau manual itu lebih enak sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan tentunya itu tidak bisa 100% kembali seperti awal ya teman-teman, karena eh, bahan yang digunakan oleh tatakan ini adalah aluminium sejenis apa dan seperti apa itu teman-teman. Intinya itu tatakan ini ketika mau diluruskan itu harus menggunakan pemanas dan harus dia benar-benar eh, ada alatnya ya teman-teman. Jadi tidak serta-merta kita membeli alat press dan bisa lurus, tidak serta-merta teman-teman. Tergantung dari jenis
bengkoknya. Kalau hanya bengkok sedikit itu tidak masalah kita menggunakan alat, tapi kalau bengkoknya udah sampai puluh-puluh, sampai, belasan, bengkoknya itu tidak bisa teman-teman, karena pasti harus menggunakan tangan ya teman-teman. Oke, ini saya mau hampir selesai dan pemasangan bautnya ini saya, tidak mempercepat agar teman-teman bisa melihat akhirnya seperti apa. Dan sekarang saya akan coba tes untuk menyalakan HP ini. Apakah menyala dengan normal seperti pas saat awal saya mengambil HP-nya. Dan alhamdulillah HP-nya sudah terlihat normal dan LCD-nya tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Nah, untuk di sini kita bisa simpulkan kalau servis HP itu tidak semudah yang dibayangkan. Alat-alat yang kecil kita itu harus penuh ketelitian. Baiklah teman-teman dan saudaraku dimanapun Anda berada, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.